Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk ke semester yang kedua ataupun semester genap pada tahun pelajaran 2020-2021. Maka pada semester genap ini kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang fikih muamalat. Nah, kita pun jihad atau fikih jihad kita lewati, haji kita lewati, kita langsung masuk ke fikih muamalat. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu fikih muamalat, maka kita beri mukadimah dulu bahwasanya dalam pembahasan atau dalam ranah ilmu fikih itu kan banyak sekali pembahasan yang dibahas dalam fikih. Cuman jika kita bisa mengkerucutkan pembahasan-pembahasan yang ada dalam fikih, maka akan kita kelompokkan menjadi, akan bisa kita temukan menjadi empat kelompok besar, empat pembahasan besar. Pembahasan yang pertama adalah fikih ibadat. Ibadat kita sudah, antum semua sudah pelajari di kelas 1 dan kelas 2 aliyah. Kelas 1 kita sudah membahas thaharah, salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya yang berkaitan dengan ibadah. Jadi intinya fikih ibadah itu adalah yang berkaitan dengan hubungan antara makhluk dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dibahas dalam fikih ibadat. Yang kedua adalah fikih muamalat, yaitu berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Jadi tidak hanya kalau kita sering dengarkan muamalat itu isinya kan jual beli saja. Lalu tidak, bukan seperti itu. Jadi fikih muamalat itu lebih luas daripada jual beli. Jadi, jual beli itu hanya sedikit atau cabang dari fikih muamalat. Kalau fikih muamalat itu lebih luas, yaitu yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Bisa nanti di sini masuk ke dalam ada wasab, wakaf, solah, ada hajar, menghajar, yaitu mentakzir orang, tidak boleh untuk jual beli, itu ada. Itu nanti masuk ke dalam fikih muamalat. Kemudian yang ketiga ada fikih jinayat. Ini nanti dibahas atau dipelajari nanti di kelas 12, yaitu yang berkaitan dengan hukum pidana dalam agama Islam. Nanti ada hukum zina apa, haddus zina, ada haddus sarakah dan yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ada fikih yang berkaitan dengan munakahat, yaitu pernikahan, dimulai dari pranikah sebelum memilih pasangan sampai sesudah nikah. Bisa itu tolak ataupun dengan berkaitan dengan nafkah istri dan yang lain sebagainya. Itu tadi pembagian-pembagian dalam pembahasan ilmu fikih. Bagi menjadi 4, fikih ibadah, ada muamalat, ada jinayat, dan yang terakhir adalah munakahat, itu pernikahan. Kemudian kita masuk sekarang ke pengertian dari fikih muamalat yang akan kita pelajari pada semester kali ini, yaitu fikih muamalat. Fikih muamalat adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah allati tunaddimu af'alil mukallaf wa alaqat asy-syakhsi bil ghair. Fikih muamalat adalah hukum-hukum syar'i yang berkaitan atau hukum-hukum syar'i al-amaliyah yang berupa perbuatan yang hukum tersebut tunaddimu mengatur af'alul mukallaf, perbuatan tingkah laku seorang mukallaf, wa alaqat asy-syakhsi bil ghair, dan mengatur hubungan seseorang dengan orang lain. Fa yasmadu alaqatal muslim biman wafaqahu aw khalafahu fid din, dan masuk ke dalamnya yaitu hubungan atau mencakup ke dalam pembahasan fikih muamalat ini hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lain atau seorang muslim dengan
non muslim, dengan orang kafir, baik itu Hindu, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Nanti itu semua diatur dalam fikih muamalat. Ada pembahasannya. Kemudian masuk ke dalam pembahasan fikih muamalat juga ada al-ahkam al-madaniyah. Itu berkaitan dengan daerah, dengan sistem pemerintahan, kenegaraan, wasyakhsiyah, dan juga berkaitan dengan kepribadian seorang, tentang hak dan kewajiban, dan juga membahas wal muamalat al-maliyah, muamalat yang berkaitan dengan harta, jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya. Wal uqud wa ghairi dzalik, dan juga berkaitan dengan akad baik itu akad sewa menyewa, akad jual beli, nanti akad yang sah bagaimana, akad jual beli yang sah bagaimana, sewa menyewa yang sah bagaimana, dibahas semua dalam fikih muamalat. Betul. Nah, kemudian ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah kita membahas, tadi sudah kita membahas tentang pengertian dari fikih muamalah, kita masuk sekarang ke dalam beberapa kaidah-kaidah penting yang berkaitan dengan hukum atau pembahasan muamalat. Baik. Judul besarnya Ahamul Qawaid allati tubna 'alaiha ahkam muamalatin nas al-maliyah. Kita kerucutkan. Jadi kaidah-kaidah di sini berkaitan dengan muamalat al-maliyah. Ya, di sini ada al-maliyah, yaitu berkaitan dengan harta, jual beli, sewa menyewa dan yang lainnya. Jadi ada beberapa kaidah yang memang harus kita tekankan di sini sebelum kita mempelajari fikih muamalat yang berkaitan dengan harta. Yang pertama, kaidah yang pertama adalah arzaqul ibad muqaddarun kama anna sa'adatahu wa shaqawatahu muqaddaratun kadzalik. Yang pertama adalah kita harus yakini bahwasanya rizki seorang hamba atau rizki para hamba manusia itu sudah ditentukan, sebagaimana kehidupannya kelak nanti dia masuk surga ataupun masuk neraka juga sudah ditentukan. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada hewan melata yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rizkinya. Kemudian dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yaitu yang berkaitan tentang penciptaan manusia. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman, sampai lihat fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat tersebut disuruh untuk menulis 4 hal takdir dari calon manusia tersebut, yaitu untuk menulis apa? Amalannya nanti bagaimana semasa dia hidup, wa ajalnya, kemudian sampai kapan dia hidup, kapan dia akan meninggal, syakiyun warisku, dan diantaranya ditulis adalah rizkinya. Jadi kita sudah dalam perut ibu kita sudah ditentukan rizki kita seberapa. Jadi ketika kita melakukan muamalat jual beli dan yang lainnya, kita tidak takut lagi akan kehilangan pembeli, akan kehilangan pelanggan, karena rezeki kita sudah ditentukan. Tidak perlu berbuat curang. Jadi cukup kita jajakan dagangan kita jujur, tidak berbuat curang, selama kita meyakini bahwasanya rezeki itu sudah ditentukan, ya tidak usah khawatir lagi. Kemudian beberapa atau sebagian manusia mengatakan al-arzaq madmunah bi khilafil jannah. Atau sebagian manusia mengatakan rezeki itu terjamin, sudah dijamin, madmunah, sudah terjamin, bi khilafil jannah, berbeda dengan surga. Jadi mereka menganggap bahwasanya rezeki jelas
terjamin, akan tetapi surga itu tidak dijamin. Maksudnya tidak jamin berarti kita bisa, maksudnya surga tersebut tidak terjamin, maksudnya adalah bisa jadi kita masuk surga, bisa jadi masuk neraka. Maksudnya seperti itu. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin faja'ala yanqutul ardu bi'audin. Dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengantarkan jenazah. Selesai menguburkan jenazah tersebut, kemudian beliau duduk-duduk bersama para sahabatnya. Faja'ala yanqutul ardu bi'audin. Kemudian beliau mengambil ranting pohon, kemudian mengukir-ngukir di atas tanah. Kemudian beliau bersabda, "Laisa minkum min ahadin illa wa qad faragha min maq'adihi minal jannah wan nar." Tidaklah salah seorang di antara kalian hidup di dunia ini kecuali sudah disiapkan tempat duduk baginya di neraka atau di surga. Jadi sudah ditentukan fulan masuk neraka. Sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, sudah ditentukan kita akan masuk neraka atau masuk surga. Kemudian para sahabat pun bertanya, faqalu afala nattakal. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afala nattakal, apakah kita tidak berusaha lagi? Maksudnya kita tidak berusaha untuk beramal soleh lagi karena kita sudah ditentukan mau masuk surga atau masuk neraka. Tapi kita tidak tahu. Maka Nabi pun bersabda, "I'malu fakullun muyassarun." Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." I'malu fakullun muyassar. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beramallah kalian, fakulun muyassar, dan setiap manusia pasti akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk masuk surga, pasti Allah akan permudah dia untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Dalilnya apa? Dalilnya nih, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, barang siapa yang dia suka bersedekah, bertakwa, kemudian jujur, maka fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan jalannya untuk menuju surga. Jadi tidak perlu khawatir. Yang justru kita khawatirkan adalah ketika kita mudah sekali untuk berbuat maksiat, maka kita harus mawas diri. Jangan-jangan kita ditakdirkan nanti masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian al-insyighalu bima takaffalallahu bihi amma khalaqal ibadu li ajli. Kemudian al-insyighal, yaitu menyibukkan diri dengan apa yang Allah bebankan kepada kita, yang dengannya Allah ciptakan manusia. Dengan sebab itu Allah ciptakan manusia. Lama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sebab alasan kenapa Allah menciptakan kita harus tahu, yaitu untuk liya'budun, agar menyembah aku, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang jadi prioritas. Jangan kita mencari dunia terus kita lupa tujuan kita diciptakan. Jadi tidak perlu dalam mencari rezeki, mencari pelanggan, mencari pembeli, dalam kita jual beli, dalam berbisnis, tidak perlu sampai mati-matian. Cukup ya sesimpelnya saja, sederhana saja, tidak perlu sampai neko-neko.
Kemudian sabda Nabi SAW, ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka wa illa taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqraka. Ya, wahai anak cucu Adam, luangkanlah waktu, bukan luangkanlah waktu, maksudnya habiskanlah waktumu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kau habiskan waktumu untuk beribadah, amla'u sadraka minan, aku akan penuhi dadamu itu dengan minan, rasa kecukupan, wa asuddu faqraka, dan aku akan menutupi segala kebutuhan, segala kekurangan, fakar, kebutuhan. Wa illa, jika kalian tidak melakukan ibadah tadi, tidak beribadah dengan benar, malaktu sadraka syughlan, aku akan penuhi dada kalian itu dengan kesibukan. Jadi tidak tenang, tidak merasa cukup. Misalnya dapat per bulan 30 juta, 100 juta, itu bagi dia kurang. Kenapa? Karena dia menyibukkan diri hanya untuk cari rezeki, cari mengumpulkan uang saja. Dia jarang untuk beribadah. Walam asudda faqraka, dan aku, kata Allah, tidak akan menutupi kebutuhanmu, tidak akan menutupi kekuranganmu. Jadi jika seseorang terus mencari dunia saja, rezeki saja, uang saja, maka kata Allah, aku tidak akan menutupi kecukupan, tidak akan menutupi kebutuhan. Jadi rasanya kurang terus, walaupun gajinya 1 miliar per bulan, rasanya kurang terus, ada saja yang kurang. Itu karena dia hanya fokus mencari dunia saja. Allah taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.